yang isinya adalah, pusatnya itu adalah bawalah jemaat Indonesia ke dalam koperasi dan perdagangan. Itu tertulis referensi ini di dalam buku biografi Maulana Abdul Wahid HA Syahid. Bapak bisa baca bahwa ada referensi itu bahwa Khalifatul Masih kedua Anhu memberikan pesan kepada beliau supaya jemaat Indonesia dibawa ke koperasi dan perdagangan. Kemudian kita lihat lagi bahwa ternyata bahwa di dalam kepengurusan jemaat kita ini, baik tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, cabang-cabang itu ada namanya Sanad Tijarat dan Koperasi, Juroat. Dan ini juga merupakan satu nizam yang khususnya adalah untuk menangani kesejahteraan perekonomian warga jemaat dimanapun berada. Itulah, dan untuk itu koperasi ini pun adalah tujuannya ke sana adalah untuk mensejahterakan, untuk membantu mensejahterakan, memajukan ekonomi warga jemaat dimanapun berada. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan koperasi ini, kita harapkan di Indonesia pun ya ini akan berjalan dengan baik dan sampai kepada tujuannya, yaitu ujungnya adalah mensejahterakan warga jemaat ya, dalam bidang ekonomi dimanapun berada. Demikian pula kenapa sekarang ini kita juga para membalik ya, untuk mengetahui dan bahkan mendukung program ini. Dan tujuan dari koperasi ini juga adalah insya Allah Ta'ala akan juga membantu perekonomian kita, para mubalighin di Indonesia ini dengan adanya koperasi ini. Karena kalau kita lihat bahwa apapun di dunia ini adalah yang utama dalam kehidupan ini berjalannya ekonomi dengan sebaiknya. Kita tahu, kita juga para mubalighin ya, walau bagaimanapun kita punya keluarga ya, kita sangat memerlukan sekali ekonomi yang mapan ya, karena kita punya putra putri untuk sekolah dan lain sebagainya. Kuliah itu memerlukan dana. Kalau ada sakit dan sebagainya. Jadi oleh karena itu koperasi ini mudah-mudahan bisa nanti juga membantu mengangkat atau membantu meringankan beban para mubalighin di Indonesia ini. Itulah tujuan daripada webinar ini untuk ke arah itu. Untuk selanjutnya adalah kita langsung saja nanti dengarkan. Barangkali kita juga belum ada banyak yang tahu mengenai koperasi ini. Kita langsung saja dengarkan dari narasumbernya dan bagaimana kita juga harus mendukung program ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah SWT akan membimbing kita dan akan sampai kepada tujuan yang dikehendakinya. Demikianlah, selamat mengikuti acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Mubalighin Chat atas pengarahan-pengarahannya sebagai pembuka dari webinar kita kali ini, dan sepenuhnya saya berikan kesempatan, tempatnya, waktunya kepada pengurus Kabuhu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu suaranya masuk Pak Basuki. Jelas sekali. Bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mubalighin Jas dan bapak-bapak mubalighin yang ada di seluruh Indonesia, sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah
hari ini kita bisa bersilaturahmi antara Kabupu dengan Mubalik yang difasilitasi oleh Bapak Rais Tablik. Tentu saja hal ini merupakan momentum yang sangat baik sekali karena yang berbahagia ini, alhamdulillah ini untuk seluruh Mubalik. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Pak Rais Tablik bahwa berdirinya Kabufu ini tentu saja berdasarkan kaidah-kaidah atau nizam yang ada di jemaat, dan alhamdulillah kita mendirikan ini juga sudah dirapatkan di rapat PB dan juga di badan-badan ya untuk mendirikan ini, dan juga legalitasnya juga sudah kita penuhi bersama. Namun barangkali bapak-bapak Mubalik yang tentu saja belum jelas atau mungkin ada yang belum sampai informasi ini kepada Bapak Mubalik, tidak ada salahnya kami juga sedikit menyampaikan barangkali ya. Mohon izin saya akan share screen dulu. Nah ini jadi Koperasi Bina Umati Fadal Umar ini merupakan salah satu solusi untuk menghindari riba. Ya. Jadi ini tentu saja kita sebagai jemaat ini harus jadi pionir di dalam atau menjadi pejuang ya solusi menghindari riba itu, karena di tempat-tempat lain atau di organisasi komunitas lain juga ini sedang gencar, khususnya di PKS ya, terus Hizbut Tahrir dan sebagainya. Jadi kita tidak ketinggalan gitu, sebetulnya kita pun bisa memulai dengan ini. Nah, sebetulnya berangkatnya dari tugas jemaat ya. Jadi ada tugas jemaat di dalam bidang kesejahteraan yang tentu saja ada di RR yang dibebankan kepada Muramah. Jadi ada bertanggung jawab atas kesejahteraan jemaat secara umum dan anggota. Para Mubalik pun ini selain merupakan Mubalik di dalam jemaat juga ada para anggotanya termasuk keluarganya. Dan juga ini membimbing cari kerja, mencari lowongan kerja, melakukan perdagangan, profesi, dan seterusnya. Jadi ini ada landasan dasarnya. Dan tugas daripada meningkatkan kesejahteraan anggota ini bukan tugas hanya sekretaris Muramah saja. Seperti halnya tabligh, bukan hanya sekretaris tabligh atau mubalik saja, tapi para anggota pun berkewajiban untuk tabligh atau tarbiyah. Nah, dalam kesejahteraan pun ini harus disosialisasikan bahwa membantu kesejahteraan anggota pun ini kewajiban kita bersama, karena kita kan berjamaah. Hanya pengurusnya saja itu Muramah ya, atau tim Kesra. Dan bila ini diinikan oleh mubalik ya, dikasih ceramah ataupun dikasih nasihat oleh mubalik, tentu saja anggota lebih menganggap gitu Pak. Ini kuncinya kenapa mubalik sangat penting dan strategis untuk membangun kesejahteraan yang selama ini kental dengan kerohanian di kita itu. Tapi belum terlambat ya, kita pun mungkin bisa memulai untuk menggenjot program-program kesejahteraan. Kemudian, nah di program COVID ini Bapak-Bapak, ini kita ada 2, ketahanan kesehatan dan ketahanan ekonomi. Kalau ketahanan kesehatan sudah banyak kita
jalankan di masa pandemik ini. Dan ketahanan ekonominya itu ini bansos sudah kita lakukan ya, dulu hampir kita 1 miliaran lebih lah ya untuk ini di tahun 2020-an dan terakhir 2021 juga. Nah, kemudian pemulihan mata pencaharian. Nah, ini ada loker, ada dan sebagainya. Nah, apabila koperasi ini maju, maka ini pun akan membuat peluang ya, menjadikan peluang mata pencaharian untuk anggota. Kemudian nanti di 2022-2023-nya ini stabilitas mata pencaharian dan penguatan di 2025. Nah, tentu saja hal ini penting karena banyak anggota kita yang dawam candah, kemudian kalau pendapatannya terpengaruhi dan sekarang ada yang stop candah kan. Nah, ini siapa tahu berpengaruhnya bukan dari masalah keimanan atau ketakwaan untuk bayar candah, tapi menurunnya itu karena memang mata pencariannya itu penghasilannya menurun. Nah ini, jadi saya juga dengan Mal saya memberikan masukan kepada sekretaris Mal tambahan agar ditelusuri yang stok bayar candah itu karena apa gitu ya, kecaba. Siapa tahu ada ini maka dicari solusi bersama. Dan kemarin kita juga sudah ini dengan Umur Amah Indonesia koordinasi. Nah, bahkan ini di Huzur di PPMA nih, khususnya Ansor, ini sudah menyetujui ya, program kerja di mana mendukung kegiatan koperasi buku dan mendukung mengupayakan agar anggota Ansor menjadi anggota buku. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Jadi tahun 2021 itu ini merupakan program Badar juga, tapi bukan hanya Ansor saja, ini kan sudah jemaat gitu, hanya maksudnya di Badar. Termasuk di PPLI ada, kemudian Hudam juga sekarang support ya, memprogramkan juga nih bersama-sama dengan Kabupu kerjasama. Tadi juga ini sudah disampaikan oleh para Sutablik, tidak mungkin seorang khalifah ya menyampaikan ini gitu kalau tidak ada manfaat atau fungsinya yang begitu besar kemungkinan. Jadi kalau dulu kita sudah mulai ya ada koperasi yang memang mumpuni, yang legal, yang sesuai syar'i dan seterusnya, mungkin sekarang sudah puluhan miliar ya terkumpul atau mungkin bisnisnya akan ini. Tapi tidak apa-apa ya, kita bertahap, walaupun sudah menjadi khalifah kelima baru kita akan dimulai di Indonesia itu yang lebih profesional dan lebih gencar. Nah ini juga ya sebetulnya anggota ini banyak juga yang belum tahu, kurang paham atau tidak melaksanakan ini. Sebetulnya kalau suara khalifah ya, apabila keluar dari suara khalifah maka segala skema, semua usulan dan semua rencana adalah dilemparkan dan ditanggalkan. Hendaknya dipahami bahwa skema-skema usulan dan rencana yang berfaedah adalah yang diperintahkan oleh khalifah. Nah, tadi sudah jelas, ini kan mengajak itu sama dengan perintah. Jadi keluar dari suara khalifah. Kemudian selama ini tidak tercapai nikmat, selama itu pula semua ceramah-ceramah sia-sia katanya semua menjadi batil dan segala rencana. Nah, jadi kita pun kita tahu bersama bahwa wasiat itu bisa dipakai untuk katanya kan perdagangan, untuk membantu anggota khalifah kedua juga. Tapi bagaimana mulainya dan kapan? Sekarang bapak-bapak membuat juga mungkin kita berpikir bersama bagaimana itu merealisasikan bahwa menurut Imam Mahdi wasiat. Nah, ini problemnya karena mungkin PB itu juga bingung dari mana mulainya dan bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya. Nah, sehingga sekarang lebih banyak dipakai untuk kegiatan ya. Nah, tapi kalau nanti ini ada lembaga ini ya, baik koperasi maupun perdagangan, misalkan yang betul-betul dijalankan oleh para Ahmadi dengan baik, ya mungkin ini akan menjadi inspirasi buat pengurus besar untuk bagaimana mengkonekkan antara rencana wasiat itu dengan yang dimaksud oleh Masih Maud dari sana. Kemudian juga surat edarannya
jadi Bapak Amir Nasional pun sebetulnya ini sudah bulan Oktober tahun 2020 ya mensosialisasikan kepada para ketua lokal dan para ahmadi di seluruh Indonesia gitu ya ini. Jadi sebetulnya ini problemnya apa ini sampai kepada anggota ya di lokal atau tidak, ini pengurus di sana tergantung kepada bapak-bapak pengurus di sana biasanya. Walaupun di Kabupu juga sudah beberapa kali ada sosialisasi lagi. Nah, jadi ini ada ya dari Pak Amir. Kemudian bahkan Pak Amir menyambut baik. Kemudian juga mendoakan semoga koperasi diberkahi dan senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi kemudahan, keberhasilan di akhirat. Nah, ini ada pesan Pak Amir, bila koperasi dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan jati dirinya, bisa meringankan, bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Sehingga kita mendorong kehadiran koperasi dengan harapan bisa mendukung program kesejahteraan bersama demi kekuatan gotong royong dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Nah, tentu saja ini akan melatih untuk bergotong royong, kebersamaan secara komunitas. Terus ini juga dengan cara sukarela, nah ya cantumkan. Walaupun tidak dipaksa, tapi ini sukarela, tapi ada saran gitu ya. Mari kita dukung, berarti kan Pak Amin sudah mengajak gitu. Mari kita dukung dengan cara sukarela dan terbuka untuk bisa berpartisipasi, membantu mensosialisasikan, mengembangkan bersama dan menjadi anggota koperasi sebagai pribadi-pribadi Ahmadi. Semoga. Nah, jadi ketika masuk ke dalam koperasi ini, karena di dalam undang-undang koperasi ini adalah bukan jemaat gitu ya, dan ini sudah disepakati oleh Pak Amir bahwa ini pribadi-pribadi Ahmadinya gitu ya. Tapi ruhnya di dalamnya adalah tentu saja jam-jam jemaat akan masuk karena pengurusnya juga orang-orang jemaat, anggotanya orang jemaat. Gitu. Nah, kemudian Kabupu untuk dunia akhirat. Nah, ini juga kita sampaikan kepada anggota ya bahwa mungkin ini yang biasa disampaikan oleh para mubalik bahwa apabila kita sukses dunia itu adalah untuk sukses di akhirat ya, bukan dipakai poya-poya dan sebagainya. Nah, ini melalui pengorbanan. Ya, setelah pengorbanan maka insya Allah. Kemudian di dalam tatanan negara juga ya, mungkin Pak Muhammad Hatta juga sudah menyampaikan dan bahkan beliau Bapak Koperasi. Jadi bahwa ini untuk kesejahteraan anggota. Jadi ini bukan perorangan. Bahkan bosnya, big bossnya itu anggota. Jadi bukan pengurus atau pengawas. Tapi di koperasi itu adalah kekuasaan tertingginya ada di rapat anggota. Nah, ini Kabupu harus profesional dan sukses. Kemudian juga ini untuk profesional dan sukses itu bagaimana? Nah, kita menggait Kemenkop, Bapak-Bapak. Jadi kita ini di bawah bimbingan Kementerian Koperasi Pusat, karena kita skalanya nasional. Jadi Pak Bagus kebetulan seorang ansor, beliau juga pejabat di Kemenkop. Jadi beliau berkenan sejak mulai dari pendirian, bahkan sebelum pendirian sudah saya gait beliau untuk merubah mindset tentang koperasi yang sebenarnya yang bagaimana. Kemudian visinya. Nah, visinya itu menjadi koperasi yang terpercaya, bermanfaat, sukses dan tahan. Jadi ini lebih ke bermanfaatannya ya. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mencari pendapatan, tapi kita bagaimana kebermanfaatannya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Restapri, mungkin suatu saat ini bisa bermanfaat untuk keluarga Bapak Mubalik, para mubalik ataupun para lainnya di anggota, karena nanti 2% sampai 3% itu kan ada CSA. Jadi Kabufu ini, koperasi ini berbadan hukum dan berbadan usaha ya, jadi legal untuk mendapatkan laba gitu. Nah, nanti dari laba itu biasanya ada 2-3% itu untuk kegiatan sosial. Nah, dalam kegiatan sosial itulah kalau dikumpul-kumpulkan bisa dipakai untuk itu. Mungkin ke depan ada simpanan yang tanpa bunga dari situ ya. Ini kan kebijakan-kebijakan ini yang penting dari rapat anggota.
Jadi kalau anggotanya jemaat dan semuanya setuju, ya kenapa tidak gitu. Bahkan bisa lebih besar ya presentasinya dari laba itu untuk kegiatan sosial ini. Kemudian pelayanan juga meningkatkan pendapatan dan tadi kesejahteraan. Nah, kemudian misinya, nah ini penting. Jadi untuk menjalankan atau mewujudkan impian visi tadi, maka ada 7 ya. Pertama, menjalin silaturahmi, kemudian menyediakan kebutuhan pokok, kemudian menjualkan barang atau hasil produksi anggota. Mungkin nanti Pak Rudi ya, aplikasinya yang sekarang sudah mulai, mana yang sudah dan mana yang belum. Menjualkan barang dari produk anggota, memberikan pelayanan prima, mengelola manajemen koperasi dengan profesional. Nah, ini untuk mengelola manajemen operasional ini, koperasi itu seminggu sekali setiap hari Rabu kita ada meeting khusus membahas evaluasi program kerja. Dan juga kita mendatangkan para ahli ya di jemaat gitu untuk berkonsultasi. Kemudian keenam, meningkatkan peran serta anggota koperasi. Nah, koperasi kita ini bukan hanya oleh pengurus, bedanya dengan yang lain. Kita kan orang lain banyaknya atau di luar itu koperasi itu dibuat hanya untuk kepentingan kelompok mereka sebetulnya. Kalau ini betul-betul bahwa ini ada anggota, maka ada grup WA grup sama Telegram ya, yang khusus anggota, dan di situ anggota dipersilahkan gitu. Ide apa, ininya apa, nanti tinggal kalau belum ada di program atau anggaran dasar rumah tangga, maka ini tinggal disetujui bersama oleh anggota. Jadi berperan serta dan transparan di sini. Setiap kegiatan Kang Ahmad itu selalu posting di ruang anggota. Dan ada beberapa mubalik bapak-bapak yang sudah masuk, sehingga mungkin itu bisa jadi informasi ya, bahwa itu berjalan komunikasi antara pengurus dengan. Terus meningkatkan jejaring kemitraan dengan pihak ketiga nasional. Nah, ini anggota jemaah itu kan tersebar seluruh Indonesia dan dunia. Nah, kalau ini maju peluangnya tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, ini bisa saja bisa ekspor impor ya. Misalnya sekarang potensi daerah yang mana, apalagi mau balik yang ke mana, ke Pulau Selayar, di sana aja ada itu Pak jamu mede itu kacang mede murah di sana, ada ikan murah, cuman belum terkonek gitu dengan di Pulau Jawa atau di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Nah, kalau koperasi di sana jalan di daerah, jalan di pusat jalan, ya insya Allah ini kalau sudah setrumnya terkoneksi akan. Nah, ini jumlah anggota ini dulu per tanggal ini yang sekarang sudah 360 Pak. Alhamdulillah ya. Mulai dari 1 orang kemudian mengumpulkan 38 orang, mendirikan pada saat itu, dan di bulan Desember 130 nih, di tahun 2020. Dan sekarang dari 130 sudah hampir 300% ya, 360, 3 kali lipat. Ya. Nah, ini juga targetnya diharapkan tadinya 1.500 tahun ini, tapi entahlah. Nah, jadi diharapkan apabila dari bapak-bapak mubalik misalkan ada 300 kan, dan tangga 360 udah 750, udah 50% dari target. Nah, kemudian ini antara lain ya di cabang-cabang yang memang sudah banyak yang menjadi anggota. Kemudian nah ini bapak-bapak target kita. Kemudian nah itunya ini simpan pokok ya, modal sendirinya, simpan wajib 25.000, dana cadangan, nanti DSAU, donasi hibah. Nah, ini juga bisa kalau bapak-bapak membalik mendapatkan para Ahmadi yang ya jin ataupun mungkin nanti untuk simpanan untuk akhirat, ini bisa disimpan di sini atau dihibahkan, dan ini akan bermanfaat tadi untuk umat banyak. Adapun simpanan khusus, ada simpanan kurban, umroh, simpanan jasa, dan ini akan berkembang. Nah, bapak-bapak, ilustrasinya kenapa kita harus bergotong royong banyak anggota. Nah, ini jadi apabila kita hanya 1 orang, 25.000, dalam 1 tahun itu 25 kali 12, 300.000, ditambah pokok 100, jadi 400.000. Nah, setahun itu.
Nah, apabila 1.000 orang maka akan 400 juta nih, mendapatkan modal di tahun pertama. Apabila 10.000 udah 4 miliar. 20.000 bisa 8 miliar. Jadi akan cepat. Kalau yang ini aja lah kita targetnya 30%, 1/3 dari pembayar candas. Tadi saya lihat 26.000 ya pembayar candas. Sampai 30.000. Kita 10.000-nya aja lah, udah 4 miliar. Kali 10 tahun aja udah 40 miliar. Kalau tidak digolangkan. Tapi kalau digolangkan itu bisa berlipat-lipat. Nah ini. Jadi mulainya dari ini. Kenapa sekarang perlu modal bersama? Ya kalau modal sendiri 400.000 ngumpulin 10 tahun hanya 4 juta. Ya. Nah, tapi kalau bersama itu jadi 4 miliar. Nah, ini. Terus kenapa perlu modal? Katanya kan bisa tidak pakai modal. Betul, kalau hanya untuk memulai usaha-usaha memulainya tanpa modal, dan koperasi pun memulai tanpa modal, bahkan ada yang ngasih pinjam untuk ke notaris gitu ya, ini tanpa modal awal. Tapi kesananya sekarang bapak-bapak ketahui bersama bahwa sekarang itu dunia maupun dunia internasional sudah kapitalis. Siapa yang menguasai modal itulah yang menguasai bisnis. Ya, mungkin bapak-bapak perhatikan di internet atau di berita di mana perusahaan-perusahaan maju itu perusahaan yang memang menguasai permodalan kapital. Nah ini, jadi bapak kita dengan bergotong royong modal sedikit tapi dengan orang banyak akan jadi bukit ya. Dan itu juga disampaikan. Nah ini ya oleh Pak ini pernah menyampaikan di PAM tuh saya kutip ya Pak Mubarak Ahmad. Jadi pada saat ini anggota jemaat sekitar 300.000 orang tahun 1903. Jika seandainya mereka memberikan masing-masing 1 rupiah saja sebagai bantuan kepada jemaat ini, misalnya bantuan untuk madrasah dan seterusnya, maka sedikit demi sedikit air dapat menjadi lautan. Nah, apakah dari setetes rupiah? Nah, ini salah satu ilustrasi ya, dari Masih Maud Ali Salam. Jadi kalau bergotong royong setetes ini akan menjadi lautan. Nah, kemudian juga ini sudah disampaikan kepada bapak-bapak anggota dan pengurus di cabang atau di wilayah bahwa ini dasarnya kita ke tolong menolong. Jadi bukan didulukan kita investasi hanya dengan 25.000 sehari, ingin dapat sekian juta. Itu nomor 2 atau nomor 3. Tapi kita harus mendahulukan dulu bagaimana membangun kebersamaan melalui koperasi ini. Yaitu tolong menolong dulu ya. Jadi Allah akan senantiasa menolong hambanya selama yang menolong. Dan tentu saja ini kalau ini kita tolong menolong kan kita ini siapa tahu Allah Ta'ala juga memberikan jalan menolong untuk jalan tabligh ke sana kan. Itu Allah Maha tahu. Jadi ada kudsiyahnya. Nah nanti oleh Pak Rudi barangkali bisa ditambahkan ya produk-produk atau kemudahan anggota itu apa saja. Ini sudah mulai sebetulnya waktu dulu ada ini juga kita bisa. Ini 100.000 dulu udah 200, 180 di pasaran waktu naik-naiknya ini. Kita jual murah gitu ya. Jadi termasuk produk yang di internet, kemudian beras, kemudian produk anggota, dan lain-lain. Nah, ini juga pernah bapak-bapak penjualan ini sebagai ilustrasi saja pada saat Idul Fitri hanya 1 event seminggu 2 minggu. Nah, ini baru 13 jemaat lokal mengadakan baksos, ya baksos untuk memberikan sembako gratis itu, ya bansos. Nah ini jadi paket sembakonya dikirim sejumlah 2.715 ini. Ini hanya 3 pekan dan omsetnya 130 juta, dapat 15 juta. Kita sedikit persentasenya karena membantu tadi, tapi lumayan itu karena hanya sebentar saja. Kemudian juga ini hewan kurban. Nah, Bapak-bapak, alhamdulillah banyak mubalik yang merespon. Ya. Jadi ini baru 8 jemaat lokal. Ya, waktu tahun kemarin itu. Ini ada 38 hewan kurban, 18 sapi, 20 kambing. Ini yang melalui Kabupu. Ini hanya di Jabodetabek dan Bandung. Di Bandung juga baru hanya 2 cabang. Lainnya masih sendiri-sendiri. Nah, ini prosesnya hanya 1 bulan ya kita. Nah, ini omsetnya
ya dari jumlah ini udah hampir 1 miliar 448,6 juta. Nah, labanya 27,6 juta. Ya. Jadi walaupun kalau dibandingkan dengan nilai ini sedikit tidak apa-apa karena dan modalnya juga ini kan dari anggota dari yang mau korban gitu. Jadi padahal kita uang baru 100 jutaan gitu ya. Ini tuh simpanan pokok simpanan wajib tapi bisa mencetak 27 pada saat itu. Nah, ini salah satu contoh. Apalagi kalau bapak-bapak mubalik membantu gitu menggerakkan anggota di cabang-cabangnya agar semuanya ini, dan Pak Amir di rapat PB juga termasuk Pak Rustablik, Pak Dendi ini sangat mendukung apabila disentralisasi gitu. Tinggal cabang-cabang itu nanti kebutuhannya apa gitu. Berapa banyak anggota tinggal diatur dan bersama-sama. Nanti juga yang biasa pengadaan itu bisa dijadikan mata pencarian. Contoh kemarin waktu yang ini ya, yang sapi ini kita itu sampai keresek Pak. Jadi disembelih, dikuliti, kemudian ditimbang, kemudian dimasukkan ke keresek. Nah, ini diserahkan ke mereka saat ini karena kita belum siap SDM. Nah, ternyata menurut Pak Rudi di Jakarta itu pernah di Depok itu Pak yang ngerjain tuh orang-orang jamiah tabligh. Ya. Ini dijadikan mata pencarian oleh mereka tahunan. Jadi untuk mengurus itu kan lumayan, nyembelih itu bisa 600.000 ya satu, 500 sampai 600 kan, terus ngurus dan sebagainya, total bisa 900.000 dari satu sapi. Nah, itu juga jadi mata pencarian. Nah, ini barangkali hanya sekedar ilustrasi bagaimana apabila koperasi ini jalan dengan baik. Dan mohon doa juga untuk merealisasikan harapan-harapan kita ini, bulan ini sedang merekrut Pak, sedang seleksi untuk calon karyawan dan calon manajer. Karena kemarin-kemarin kita belum berani ini karena kan harus bayar gaji dan sebagainya. Kalau pengurus tidak digaji, tapi kalau pegawai kan ada hitungannya, sehingga kita memprioritaskan dari mana. Nah, apabila dari sini saja ini bisa untuk membayar gaji, jadi tidak usah gaji itu dari iuran anggota, ya. Jadi bisa dari laba. Gitu. Ini juga contoh sosialisasi di tempat-tempat lain, Pak Rustabli alhamdulillah juga hadir, ya. Dari Ski, kemudian Pak Sadar, ini di Jakarta dan seterusnya. Nah, ini barangkali Bapak-bapak keuntungan atau manfaatnya sebagai pemilik koperasi ya. Jadi anggota itu memiliki kesempatan pemasaran produk, mendapatkan harga produk yang lebih kompetitif, menjadi mitra penjualan barang, menerima keuntungan setiap tahun. Nah, ini efek samping dari tadi nilai-nilai gotong royong kerohanian, nah insya Allah gitu ya di dunianya ini barangkali. Jadi nah, juga ini maaf ya, ini untuk disampaikan ke anggota kemarin. Jadi tadi disampaikan bahwa ternyata Huzur juga Kak menyampaikan di dalam jasa UK. Jadi meskipun kita mengurusi urusan dunia, namun utamakanlah agama. Jadi ini mungkin untuk anggota. Inilah ciri khas seorang mukmin sejati. Dia mengurus urusan duniawinya, tapi itu tidak pernah menjadi tujuan utamanya. Nah, ini jadi koperasi kita ini ya tadi untuk pengorbanan meningkat. Kemudian juga lebih lanjut, para sahabat juga bisa menjalankan bisnis senilai ratusan ribu, tetapi mereka tidak akan melupakan hak-hak Allah dan namanya berhak untuk bersatu. Jadi ini yang membedakan dengan yang lain. Kemudian, nah ini juga kenapa ini perlu disampaikan di dalam proses. Banyak juga yang memang sekarang kental seolah-olah harus urusan rohani aja gitu di jemaat itu. Nah ternyata kita dapatkan waktu jasa UK kemarin 2020 ada yang sampaikan. Jadi tetap menyibukkan diri dengan tadi, tetapi tidak boleh melupakan Allah. Tapi yang di sini yang perlu digarisbawahi, kita katanya tidak pernah mengatakan supaya kita meninggalkan istri atau anak-anak dan meninggalkan bisnis duniawi. Tidak.
Jadi seorang pekerja seharusnya melakukan tanggung jawab pekerja. Jadi ini berarti boleh-boleh saja, asal syaratnya tidak meninggalkan dunia akhirat gitu. Jadi harus seimbang itu. Jadi makanya di rapat PB juga Pak Ustadz mungkin pernah dengar ya, gimana istri mubalik, ya istri mubalik kan bukan mubalik gitu ya, silakan saja gitu untuk bisnis. Yang penting tidak lupa untuk menyibukkan di dalam agama. Nah ini juga barangkali kalau untuk mubalik bukan berarti mubalik ikut bisnis, tapi ini passive income nantinya kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan rohani akan kental, karena mungkin mendoakan doa 300 mubalik untuk kemajuan koperasi, wah luar biasa gitu ya. Saya kira itu. Itu barangkali Bapak Raisu Tablik ya yang saya muliakan, dan Bapak mubalik yang terhormat. Itulah barangkali sekilas pintas tentang Kabupu. Dan ada kabarnya di Mubalik sudah ada. Kalau saya perhatikan dan setelah memperhatikan itu, jadi di Mubalikin itu sebetulnya bukan koperasi ya. Jadi Baitul Mal itu bagus sekali yang sekarang ada di itu. Sampai pinjam tanpa bunga untuk kebutuhan ini. Tapi kalau koperasi beda ya. Koperasi itu kan harus ada legalitasnya ke ini, terus ada usahanya, karena memulai usaha. Nah, jadi kalau dikombinasikan dengan Kabupu, barangkali ya itu kan lebih bagus. Ya. Jadi karena kalau koperasi Kabupu itu memang berbadan hukumnya berbadan untuk usaha, jadi bisa diusahakan. Tinggal mungkin, nah kita juga terus setiap hari berbenah diri bagaimana agar koperasi ini betul-betul profesional, syar'i dan aman, Pak. Karena ini uang amanah gitu. Jadi bisnisnya juga jangan sampai rugi gitu. Itu udah ada. Jadi banyak hal-hal itu yang bisa dilakukan. Contoh misalnya kalau uangnya sudah miliaran, kita beli sawah yang murah, dikelola oleh orang jemaah, buka lumbung padi, penggilingan itu mendapatkan tenaga kerja itu pasti orang Ahmadi. Kemudian ada supir truk anterin kemana di berbagai daerah, itu baru dari beras saja misalnya, itu aman. Atau juga membeli rumah, toko, ruko dibuatkan untuk dagang, itu kan uang di ruko itu kan aman gitu. Asal yang strategis. Nah contoh Pak Rudi ini ketua 2 bidang UKM di Koperasi Kabupu, beliau itu punya Indomaret Pak di itu ya. Beliau itu dulu ternyata beliau itu sudah Vice Presiden, jadi wakil direktur ya di migasnya itu ternyata Pak Rudi. Nah tapi di samping kerja itu dengan istrinya beliau ada bisnisan gitu, udah biasa bisnis gitu sambil itu. Nah ini punya Indomaret Pak di mana Ciamis. Itu omsetnya sudah 15 juta per hari. Jadi kalau 1 bulan kali 30 udah berapa? 15 kali 3 450 juta ya. Labanya sebulan kalau 10% aja udah 45 juta. Kalau 5% udah 25 juta. Nah, ini jadi contoh ada sebetulnya bisnis-bisnis yang berisiko rendah gitu. Tapi bisa menghasilkan yang tinggi. Itu barangkali Bapak-bapak, terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Pak Abdul Ghani sebagai Ketua Kabupu, saya yakin teman-teman mubalik sudah menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan dialamatkan kepada pengurus koperasi. Karena itu silakan yang akan bertanya untuk menekan fitur raise hand-nya. Kita akan urut sesuai dengan siapa yang dahulu memencet fitur raise hand. Pak Ihsan pertama, nanti kita kumpulkan dulu. Oke, Pak Ihsan Tahir Ahmad dari Manislor, silakan. Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ghani. Ya, waalaikumsalam. Dan para Ustadz Tablik yang saya hormati, Pak Basuki, Pak Mubalik, semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di
Zoom ya untuk membahas mengenai koperasi Kabupu ya. Tadi sudah saya simak ya dari Pak Gani tadi. Saya setuju Pak Gani. Tetapi yang ingin saya usulkan ke Paris Tablik dan kantor misi bahwa memang kita sebelumnya sudah punya DAW gitu ya, dana amanah wakafin. Dan kalau saya usul sih, saya lebih setujunya kalau untuk iuran koperasi ini diadakan lagi anggarannya gitu untuk setiap mau balik itu. Nah, jadi tidak mengurangi untuk yang sebelumnya di DAW. Ya. Nah, jadi kan ini tadi simpanan pokok 50.000 ya Pak Gani ya? 100.000 sekali simpanan 100.000. pokok itu selama jadi anggota. Terus yang tiap bulannya murah Pak, cuma 25.000 untuk satu lembar sahamnya gitu ya, itunya keanggotaannya. Tapi 50 boleh, berarti nanti haknya 2 kali. Nah ya Pak, jadi saya setujunya walaupun 25.000 ya tiap bulannya, saya lebih setuju untuk dianggarkan kembali untuk allowance-nya gitu. Maksudnya pusat menambah allowance dulu baru dikurangi untuk koperasi gitu. Demikian Pak Gani dan Paris Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gani, silakan. Ya, waalaikumsalam. Kalau untuk menaikkan allowance, kita hanya sekedar mengusulkan. Tapi kan kewenangannya bukan di koperasi ya. Itu kan mungkin nanti dengan Pak Sekum dan Pak Amir dan Pak Tablik ya. Ketika ada kenaikan mungkin allowance, nah langkah baiknya gitu maksud Pak itu ya. Jadi itu maka silakan itu saja Pak. Cuman kemarin dengan Pak Nasir dan Pak Yoga ada wacana yang selama ini para mubalik itu kan nabungnya itu 50.000 katanya. Nah yang 50.000 itu setengahnya tetap berjalan, yang 25.000 untuk simpan pinjam tadi, yang 25.000-nya lagi pakai nabung di Kabupu. Tapi itu kan silakan saja nanti diinikan oleh Pak Ristabli, Pak Basuki dan para mubaligin. Cuma di luar ranah kewenangan kami gitu Pak. Ya, kita sudah bicara dengan pengurus tabungan Fazli Umar ya. Halo, terdengar suara saya? Iya, iya Pak. Kita sudah bicara dengan pengurus tabungan Fazli Umar sehingga tidak ada pembebanan baru, namun tabungan wajib di tabungan Fazli Umar yang selama ini 50.000 itu akan kita coba split. Jadi tetap tabungan Fazli Umar berjalan karena skema peminjaman itu mungkin lebih cepat dan lebih intern. Kalau kita berkontribusi bisa juga tetap bisa kita join di Kabufu. Jadi dari 50.000 itu di split. Jadi 25 tetap di Fazli Umar, 25 sebagai iuran kita di atau saham kita di Kabufu. Nah, yang 100.000 mungkin sebagai pendaftaran awal ya. Nah, itu mungkin ya bisa kita potongkan dari tunjangan. Kalau memang itu sudah nanti disahkan, akan otomatis saja dipotong dari tunjangan sebagai iuran awal sebagai anggota Kabufu. Kalau nanti sudah disahkan, betul-betul semua mubalik menjadi anggota Kabufu tanpa meninggalkan, tanpa membubarkan tabungan Fazli Umar. Kemudian berkaitan dengan dawai tidak bisa diotak-atik dilebur dengan ini, kecuali kalau investasinya mungkin lah itu. Tapi kalau karena tadi juga ada pertanyaan lewat room chat itu. Saya kira itu nambahan dari saya. Saya beri kesempatan berikutnya ke Pak Zaki. Pak Zaki Zakaria, silakan. Assalamualaikum. Ini kami lagi jalan, Pak. Ada Pak Zaki, ada Pak Andi juga. Ya, jadi gini, saya sudah bergabung di Kabufu sudah ada 6 bulan ya. Kemudian saya berpikir kalau menurut saya TFU kita lebur saja ke Kabufu sehingga TFU tidak ada lagi. Karena gini,
kenyataannya yang saya rasakan TFU selama ini tidak ada laporan. Uangnya berapa, status kasnya bagaimana, tidak ada laporan. Sementara di Kabufu saya lihat, saya ikut di grup ikut di grup Telegramnya, beliau dari pengurusnya rutin laporan gitu. Karena supaya tidak membuat prasangka gitu Pak. Karena yang duit ini kan akhirnya membuat prasangka, kok nggak ada laporannya, uangnya bagaimana, di mana, berapa, siapa yang minjam gitu. Nah, kalau misalnya memang TFU dilebur ke Kabufu, tentu Kabufu membuka keran simpan pinjam gitu Pak Gani. Karena mubalik kadang-kadang terdesak perlu minjam gitu. Seandainya memang TFU dilebur total, sehingga mubalik kan kehilangan tempat mereka minjam. Jadi Kabufu sebaiknya juga buka keran simpan pinjam gitu Pak Gani. Dan itu Pak Bas, jazakumullah. Silakan Pak Gani, tanggapannya. Ya, baik, jazakumullah, pembeli. Selamat berjalan nih. Mohon doa nih, doa di perjalanan dikabul. Kabul semakin maju. Jadi begini, betul di Kabupu itu laporannya itu rutin ya. Dan bahkan kalau menyetak laba dan sebagainya diposting. Kemudian juga kita berdasarkan sistem aplikasi. Jadi akan lebih ini ya. Jadi semua sekarang sudah tidak manual. Jadi secara bertahap, bahkan akan ke marketplace ya, dan seterusnya. Dan setiap ini di Kabupu itu kalau klik Kabupu ID, maka di sana itu akan kelihatan gitu saldo simpanan itu berapa gitu ya. Nah ini. Dan ini sengaja oleh kita itu dibuat sistem demikian supaya transparansi tadi. Nah, terus adapun yang tadi untuk dipindahkan atau dikolaborasikan dengan Kabupu, ya tidak ada masalah, yaitu tergantung kebijakan dari bapak-bapak mubalik di sana. Cuman mungkin tadi usulan simpan pinjam, sementara ini kami tidak mengadakan program simpan pinjam untuk anggota. Tapi kalau untuk mubalik ini mungkin akan dibedakan Pak. Jadi kita akan sisihkan. Kalau uang misalkan sekian miliar diinikan, nah maka tidak semua dipakai untuk usaha. Jadi dipakai untuk simpan pinjam ke mubalik yang sekarang tanpa bunga itu mungkin 50%-nya harus selalu ada. Itu bisa-bisa saja diatur demikian. Dan kami minta dari mubalik harus ada pengurusnya yang in charge di situ khusus untuk simpan pinjam. Jadi simpan pinjamnya tidak dikelola sepenuhnya oleh koperasi, tapi ada mubalik yang in charge di sana agar tahu persis harus bagaimana gitu untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan mubalik itu. Itu aja barangkali Pak. Dan tadi kalau DAW terpisah tadi Bapak mubalik yang Pak Irfan ya, Pak ini dari Manislor. Kalau DAW itu kan urusan pensiun jadi lain. Kalau ini yang urusan tabungan yang Fajal Umar yang sama-sama Fajal Umar ya, Umarnya ada. Itu barangkali Pak mubalik ya. Jadi maka silakan bagaimana baiknya saja itu. Hanya kalau simpan pinjam secara keseluruhan tetap kami, karena gini kalau simpan pinjam kepada anggota, nah ini rawan ya. Jadi uang kita modal sedikit, terus dikhawatirkan masih ada kemacetan dan sebagainya. Tapi kalau mau balik kan ini urusannya dengan PB, tinggal potong-memotong dan juga tanpa bunga gitu ya. Nanti terpisah jadi administrasinya. Walaupun itu semua di bawah Kabupu misalnya secara manajemennya. Maka silakan diinikan aja sama bapak-bapak murid. Terima kasih. Baik, usulan-usulan tadi kita akan tampung dan nanti kita coba rumuskan dengan pengurus tabungan Fajri Umar yang ada ini. Nanti skema dan tekniknya seperti apa akan kita rumuskan lebih detail teknisnya. Namun aspirasi-aspirasi ini kita coba tampung. Kita berikan kesempatan ke penanya berikutnya, Pak Rafiq. Jami, silakan. Pak Rafiq. Pak Rafiq ada? Suara Pak Bas kecil katanya Pak Bas. Pak Maulana Bas. Halo. Nah. Jaringan mungkin ya. Halo? Ya. Nah, silakan Pak Rafiq. Nah, sekarang bagus Pak.
Silakan Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah atas pemaparannya Pak Gani. Ya, Cuman Pak. begini, karena dari beberapa kasus yang sudah ada dan juga hal-hal yang tadi diutarakan oleh beberapa mubalighin, bagaimana nanti kita kan tahu ketika itu anggarannya sudah sampai nasabah ataupun anggota 10.000 orang, lalu nilainya di atas miliaran, bagaimana pertanggungjawabannya seandainya terjadi nauzubillah ya, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Gani. Karena 1-2 hal yang terjadi yang ada ini selalu diambil aspek persaudaraan. Apakah bisa diambil ketegasan sampai jalur hukum misalnya terjadi atau yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa ketika ada pengajuan ataupun proposal investasi dari 1-2 anggota yang mau mengajukan ke Kabufu? Bagaimana itu analisanya ataupun bagaimana mekanismenya sehingga itu disetujui, dicairkan, atau bagaimana seperti yang sistem yang sudah diberlakukan? Itu saja Pak Gani. Enggak Pak Gani langsung. Ya, Pak Gani. baik. Jazakumullah Pak Basuki. Baik Pak Taufik ya. Tadi yang pertama dulu ya. Jadi bagaimana ini statusnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kembali ke tadi, kita itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan juga ini organisasinya itu di luar nizam jemaah, ya, tapi para Ahmadi. Jadi ketika ada terjadi ini ya berlaku Pak aspek-aspek hukum, karena badan usaha ini berdampak kepada konotasi hukum. Hanya mungkin kalau karena para Ahmadi, jadi sebelum ke hukum kita proses dulu di Dewan Kada gitu. Nah setelah itu kan berarti kan harus mengembalikan misalnya. Nah, kalau itu tidak terrealisir ya apa boleh buat Pak. Tapi mudah-mudahan lah ya kita itu pahitnya gitu Pak. Ya, kita cukup di Dewan Kada dan diselesaikan gitu. Terus masalah tadi yang kedua itu sudah mulai Pak. Jadi kita itu begitu ketatnya gitu untuk masalah tadi proposal. Makanya tidak ada pinjaman dulu, tapi ada penyertaan modal. Dan ini prosesnya itu Pak dibahas. Jadi proposal itu tidak semudah. Makanya saya itu di sini itu sebagai anggota DPR gitu Pak. Jadi memusyawarahkan tugasnya itu ya lebih ke sana malah. Karena apapun peluang bisnis yang baik kalau tidak disetujui di pengurus dan pengawas ya kita tidak. Contoh nih Pak. Ini ada seorang hudam di Cirebon mengirimkan proposal. Beliau itu sudah ini dengan PLN, sudah ada SPK-nya ya, dan sudah terbiasa. Terus dibedah. Nah, oleh kita harus ada persyaratan. Pertama ya, jadi perjanjian MOU antara kita dengan mereka dan itu kita harus tahu persis betul bahwa kontraknya itu betul-betul dengan PLN. Minta rekomendasi dari mubalik dan pengurus tempat. Itu sudah Pak, kebetulan mereka beliau itu pengurus juga di sana. Kata kita di pengurus supaya lebih aman, tambah lagi harus ada jaminan sertifikat, ada sertifikat. Tapi di antara itu udah tinggal deal Pak. Jadi investasi dari 100 juta, nah, bukan pinjam Pak. Bagi hasil labanya itu sekitar 45 jutaan lah, sekitar gitu, 50. Nah itu bagi hasil 30 buat koperasi, 70 buat dia. Gitu. Nah, kita kebagian sekitar 14 sampai 16 ya juta. Tapi kan itu 16% sebulan itu besar. Tapi di dalam MOU itu untuk meminimalisir itu tadi. Terus sistem pembelanjaan. Nah ini Pak Rudi bagiannya. Jadi kita juga tidak hanya mengasihkan uang. Jadi belanjanya barengan mana yang lebih murah untuk produk misalkan listrik itu lampu atau apa, nah maka itu yang diputuskan untuk dibelinya. Nah,
Pak Rudi dapat yang lebih murah di Jakarta, pakai itu dan seterusnya. Inilah transparansi ketika kerjasama dengan anggota yang potensial. Tapi bapak-bapak masih ada anggota ya di pengurus dan pengawas itu yang masih kekhawatiran gitu Pak. Sementara deadline waktu itu harus di bulan November, harus segera gitu. Akhirnya kita tidak ditangkap Pak, tidak diputuskan untuk diambil. Akhirnya kita serahkan saja ke anggota. Akhirnya ada anggota yang nangkap itu. Dan alhamdulillah anggota itu dapat 16 juta, bukan udah 3 kali itu, udah hampir 50 juta pada 100 seperti itu. Ini begitu ketatnya di kita. Tapi insya Allah ke depan mungkin kan ini pendidikan ya, edukasi. Kita harus berani apabila memang itu aman gitu sebetulnya. Dan sudah studi kelayakannya ini. Ya. Terus ada satu lagi sekarang cabai di Garut ya. Ini dengan Pak Ukun. Pak Ukun kebetulan juga ada ini tablik lah dengan mama di sana, jangan lah. Itu juga sedang nah itu juga Pak dirapatkan berkali-kali di pengurus dan pengawas itu. Sampai-sampai ujungnya ya ini harus ada orang ahlinya. Nah, booking dibayar, mengeluarkan biaya, insinyur atau siapa yang itu ya. Kemudian kontrolnya bagaimana dan sebagainya. Jadi kita ini lebih ke seperti Jabar Ventura Pak. Jadi bukan seperti bank. Kalau bank hanya setelah dianalisis terus kasihkan salurkan uang, sudah tinggal setoran gitu kan, pembayaran langsung. Kalau kita di koperasi tidak demikian, itu ikut in charge Pak. Jadi nanti lebih baik kita mengeluarkan biaya pengawasan di sana untuk yang ahlinya daripada kita laba besar tapi mengkhawatirkan gitu. Jadi ada kontrol yang rutin gitu, hariannya, mingguannya gitu, dan bulanan. Itu barangkali Pak Rafiq ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Mungkin Pak Rafiq juga mau investasi, silakan saja. Atau Ya, mau minjem. Dan mudah-mudahan Bapak-Bapak ini kemarin juga sudah dirapatkan di PB, jadi kita juga akan merapat membantu jemaat untuk pemanfaatan lahan-lahan jemaat. Dan ini dalam waktu dekat kita di Kabupu itu akan ini di Depok ya, cuman keburu ada kejadian. Itu sudah investornya bahkan bukan dari anggota Bapak-Bapak. Saya juga mencari dari yang lain yang mau investor. Jadi dari Hudam, dari Ansor dulu sudah 40 juta untuk membantu anggota. Tapi di dunia bisnis kan, kemudian PMKI menyiapkan 100 juta ya untuk di Depok. Jadi nanti lapangan pekerjaannya anak-anak Hudam gitu. Jadi ada efek samping mata pencarian. Kemudian nih yang di Parung kemarin Jiroat, Jiroat ini 3.000 ya insya Allah. Dan saya sudah minta proposalnya dan ini kan, dan saya sudah nego ke PPMA karena kalau modal anggota itu kita dari tabungan pokok sama itu baru sedikit Pak, hanya 140 jutaan lah ya, masih ini. Nah saya dengan ini, nah ternyata kan Ansor juga sekarang sudah mulai pada melek daripada saldonya ini, jadi berinvestasi tapi bukan bisnis, nanti melalui Kabufu itu katanya ada kabar kan di para tablik mungkin lebih tahu. Jadi di sana di pusat juga di Rabuah ada tema tuh investasi di beberapa ini sebagai pemegang saham, tapi yang aman tadi, yang betul-betul kental dengan kejemaatan. Nah ini juga mudah-mudahan gitu Pak, mohon doanya saja. Baik, tadi dari Pak Rafiq. Selanjutnya kita masih tunggu siapa yang akan bertanya dengan cara tekan fitur resennya. Ini banyak tentang suara tentang TFU, mestinya pengurus TFU dihadirkan, jadi langsung mendengar apa usulan-usulan di sini, aspirasinya. Pak Ridwan Ibnu Lukman, silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Resut Tablik, Pak Gani, Ketua Koperasi, Bapak-Bapak Mubaligin yang saya hormati. Ada pertanyaan Pak dari anggota ini sebenarnya titipan.
di Cianjur Tengah kan kami juga Mubalik dan pengurus sudah berupaya untuk mendorong anggota supaya ikut koperasi. Namun sejauh ini ya masih beberapa orang saja gitu Pak, masih beberapa gelintir orang. Nah, yang ditanyakan itu pertama itu soal likuiditas Pak, soal pencairan. Kan soalnya tidak bisa minjam ya. Nah, anggota itu nanya kalau nggak bisa minjam, Pak, misalkan kita butuh misalnya uang kita, bagaimana katanya tahapan atau proses pencairannya gitu. Pencairan dana mereka. Soalnya kan sejauh ini yang kita tahu belum ada penarikan gitu Pak, hanya simpanan wajib saja. Nah, itu yang ditanyakan oleh anggota. Sama yang keduanya usul Pak. Usulnya kalau sejauh ini kan berkenaan dengan mutasi informasi tabungan kita itu sejauh ini hanya di aplikasi. Kalau bisa seperti misalnya di reksadana atau di saham itu biasanya setiap bulan dikirimkan juga via email unit penyertaannya itu. Supaya lebih ini Pak, lebih mudah. Kadang-kadang kan ada anggota juga yang tidak terbiasa untuk membuka ke aplikasi itu gitu. Jadi mohon diupayakan supaya rangkuman si unit penyertaannya itu juga dikirimkan melalui email juga gitu Pak. Jadi tidak harus buka aplikasi itu gitu. Itu saja mungkin Pak, dua itu dari saya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Gani, silakan. Ya, jazakumullah. Ya, baik. Kalau yang nomor 2 tadi masalah data, insya Allah Pak, jazakumullah masukannya. Dan ini juga sedang proses. Dan bahkan mungkin kita biasanya setiap tahun Pak. Jadi di akhir tahun setelah tutup buku itu nanti disampaikan itu semua, termasuk siapa anggotanya, tabungannya berapa, itu ada setiap tahun. Kalau yang maksud tadi di aplikasi itu yang hariannya real time. Bahkan bukan harian lagi, menit ya, setiap saat klik itu bisa. Nah, kalau untuk yang lembar seperti buku ya, buku tabungannya itu bisa per periode apa, mungkin nanti bisa kita usulkan 3 bulan sekali atau per kuartal gitu ya. Tapi yang jelas di dalam 1 tahun tuh ada Pak lampiran. Jadi berapa ini. Kemudian yang tadi nomor 1 masalah pinjaman. Nah ini Bapak-bapak, inilah yang harus kita rubah ya, mindset di koperasi. Jadi ketika koperasi didirikan, Bapak-bapak sudah merudul pertanyaan bagaimana proses pinjam meminjamnya. Nah, karena sudah terbiasa di kita itu. Dan inilah ya, kalau simpan pinjam nanti dikhawatirkan juga terdorong ke riba tadi ya. Walaupun mungkin ada cara-cara supaya tidak riba gitu ya. Nah, jadi untuk koperasi itu ada undang-undangnya ya, dan ada di semua koperasi bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib itu tidak diambil selama menjadi anggota Pak. Nah, ini persepsi ya, harus pemahaman bahwa di koperasi beda dengan bank tadi. Dan karena kecil tadi ya, nabung kecuali ada simpanan tadi tabungan khusus ya, tabungan untuk jadi masuk ke tabungan untuk umroh gitu, itu bisa diambil Pak. Tabungan untuk jasa salanah, nah itu kan yang. Tapi kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kecuali kalau meninggal dunia atau keluar, itu 1 bulan diproses beberapa ini bisa dicairkan. Itu barangkali Pak. Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Jadi simpan nuna poho Pak, nyimpen lupa gitu. Tapi suatu saat jadi ternyata di akhir tahun ada SAU barangkali gitu. Baik, tadi juga ada beberapa pertanyaan di chat room. Kalau untuk pemotongan langsung itu menunggu keputusan resmi dahulu baru bisa di action. Peleburan dan sebagainya nanti akan dibahas secara teknis. Kemudian ada pertanyaan apakah para pensiunan mubalik juga sudah masuk atau belum. Sebenarnya sih pertanyaannya itu kan semua anggota itu ya, baik mubalik, bukan mubalik, pensiunan mubalik, itu lebih bersifat pribadi. Kalau memang tertarik kemungkinan, tapi mungkin kita minta data saja
Apakah para pensiunan mubalik juga sudah bergabung, Pak Gani? Terbuka, Pak. Terbuka. Hanya ini yang tidak dimobilisasi itu Ibu LI. Jadi PPLI itu kemarin kekhawatiran ketika ini launching, wah ini apalagi PB apa ini nanti semua pada keluar jadi dari PPLI. Nah, jadi itu bertahap. Tapi nanti suatu saat kalau ini betul-betul sudah maju ya tinggal ke huzur saja, minta izin apakah ini semua termasuk perempuan. Tapi menurut koperasi itu tidak punya wewenang dan tidak punya hak untuk sistem gender. Ya, jadi tidak bisa menolak kalau ada perempuan yang menjadi anggota. Nah, jadi ada beberapa istri dari anggota koperasi yang memasukkan anak istrinya perempuan, ya kita terima saja. Hanya tidak memobilisasi secara organisasi untuk PPLI. Nah, untuk ke yang pensiunan mubalik dan sebagainya, welcome saja Pak. Bahkan justru ini kalau ada yang sudah pensiun ternyata jiwa bisnisnya ya ada, mari bersama-sama Pak. Misalkan di agriculture-nya, di perkebunan, pertanian dan sebagainya memungkinkan Pak gitu. Karena ini milik anggota gitu koperasi ini, bukan koperasi. Bahkan ini kan kalau sudah pensiun sudah halal itu bisnis. Nah, apalagi kalau udah pensiunnya sudah halal. Sedang dinas jangan nyambi gitu. Jangan nyambi, istrinya saja sama anaknya barangkali. Siap. Oke. Mohon maaf nih videonya saya ini. Pak Syihab dari Jakarta Barat. Silakan Pak Syihab. Mubalik muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini Pak, kalau di Jumat ini kan program-program ini kadang terbatas dengan siapa yang menjabat pada saat itu. Kadang-kadang ada kekhawatiran ketika berganti kepengurusan, misalnya sekretaris umum amahnya ganti ya, anggap saja gitu ya, bukan Pak Gani lagi, atau yang berikut-berikutnya. Nah, dikhawatirkan bagaimana kalau ada pergantian kepengurusannya, apakah mengikuti itu Pak, atau memang ini sudah misalnya pengurusan tetap? Karena saya lihat pengurusan sekarang sudah bagus ya. Kalau nanti tiba-tiba berubah orang, kemudian berubah kebijakan kan ada apa ya? Nggak ada jaminan yang hilang gitu untuk kedepannya nanti seperti apa kooperasinya. Mungkin itu saja Pak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana Pak Suduki? Langsung? Silakan langsung aja. Ya baik, jazakumullah Pak Syihab, mubalik muda ya. Muda itu mubalik daerah dan mubalik muda Pak. Ini betul ya. Jadi di anggota kita anak-anak muda itu saya sudah kasih harapan bahwa koperasi ini adalah masa depan anak-anak muda ke depan. Karena kalau ansor gitu yang sudah tua-tua ya hanya ingin mewariskan barangkali ya. Karena ini akan menjadi menggelinding deret ukur Pak, tambah ya. Suatu saat ini akan bahkan banyak koperasi-koperasi tingkat dunia yang sukses hanya dari 3 orang asalnya gitu ya. Jadi nah untuk jawaban dari Pak Mubalik ini sekarang ya pengurus dan penasehatnya mungkin bapak-bapak juga sudah kenal baik dan mungkin nanti setiap tahun itu ada usulan Pak kalau untuk penasehat dan lain sebagainya ini. Nah jadi nanti periodenya itu per 5 tahun di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk ada penggantian. Nah penggantian ini tidak ditunjuk ya, jadi tidak ditunjuk tapi dipilih oleh anggota. Bahkan pemilihannya kita kombinasikan mirip-mirip seperti jemaat aja lah kata saya itu kalau di koperasi kita mah beda dengan yang lain. Jadi bukan seperti politik gitu ya kampanye dan sebagainya. Jadi ada pengusul ya, pengusung yang terus kemudian yang mengusulkan, ada yang pengusung dan nanti dipilih. Nah ini tergantung nanti yang milihnya aja Bapak-bapak, Pak Mubalik. Tentu saja Pak Mubalik sebagai anggota ya nanti berhak hadir, ya tinggal siapa nanti penerusnya yang berkompeten atau yang dianggap akan bisa menjalankan ini dengan amanah gitu yang baik sesuai dengan program jemaah. Itu barangkali Pak gambaran. Baik. Kita lihat berikutnya siapa tuh yang sudah raise hand? Belum ada. Kita mungkin akan batasi maksimal 11.30 Pak ya. Masih ada sekitar 13 menit lagi. Pak Bilal tuh, Pak Maulana Bilal. Pak Bilal.
Silakan Pak Bilal Gunung Kidul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ke misi ya Pak Bas. Untuk tidak lanjut dari pertemuan ini, rencana kedepannya misi akan mewajibkan setiap mubalik untuk menjadi anggota koperasi Kabrufu atau dipersilahkan kepada pribadi-pribadi gitu Pak. Mungkin pertanyaannya itu aja. Pak Rustablik akan Assalamualaikum. jawab. Pak Rustablik, mangga. Ini otoritas beliau. Mic-nya Pak, mic-nya belum dihidupkan. Ya. Jadi ini karena bersifatkan pribadi, ya. Jadi silakan sih yang mau masuk, tinggal daftar ke misi. Yang enggak ya enggak gitu, nggak apa-apa. Jadi bebaskan. Kali ini kan soal pribadi ya, yang masing-masing punya pilihan gitu. Jadi bagi yang mungkin ikut ya, tapi diharapkan sih karena ini untuk kesejahteraan masa depan ya, keluarga dan sebagainya, diharapkan bisa artinya dari sekarang kita bisa menabung untuk keturunan kita ya. Jadi tidak kesulitan lagi masa depannya, itu diharapkan lebih meringankan lah gitu. Tapi kalau nggak juga ya nggak dipaksa, gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi itu aja sih. Jadi bisa hanya misi hanya menampung rekrutan aja, menampung yang setuju masuk ikut. Itu aja di list gitu aja. Bagi yang nggak mau nggak apa-apa. Itu aja ya. Saya kira jelas Pak Bilal ya. Jadi tidak wajib, tapi dianjurkan. Kalau wajib ini kan hukumnya wajib, kalau enggak nanti jadi ada konsekuensi kan gitu. Jadi sama tadi juga ada usulan di chatroom untuk dibagikan di tabungan PSDI Umar. Perlu diketahui bahwa saya sering komunikasi, sering ketemu juga dengan pengurus TFU. Itu boleh dikatakan 70-80% tabungan itu ada di tangan-tangan. Jadi kalau diusulkan akan dibagikan, itu memerlukan waktu. Karena dana tabungan yang ada di Fajri Umar itu antara 70-80% itu yang diputer. Nah kalau nunggu akan dibagikan tentu kumpul dulu. Nah kumpulnya kapan? Misalnya ada yang pinjam baru tahun depan baru akan lunas, baru 6 bulan lagi akan lunas. Itu ini yang kemudian kalau saya pikirkan mekanisme tidak semudah seperti itu. Namun nanti apakah nanti akan tinggal pengalihan data dan sebagainya, teknisnya secara detail kita coba bicarakan dengan pengurus tabungan Fajri Umar demikian. Jadi sudah jelas dari Pak Stablik wajib tidak tapi dianjurkan. Mangga pilih. Oke, masih ada berikutnya, masih ada 2. Pak Edi Zulkarnain, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Dari Jombang. Pak Edi tadi resen tapi belum. Pak Edi? Oke. Pak Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat tabungan Kabupu, saya rasa ini satu hal yang baik sekali sebenarnya. Dan dalam pemantauan saya sebenarnya mubalik juga kan butuh uang tambahan, Pak. Ketika kita menabung dan uangnya hanya mengendap saja, sebenarnya tidak terlalu menjadi manfaat. Tapi ketika tabungan itu menjadi diputar, kemudian mendapatkan hasil, saya rasa mubalik semuanya setuju dengan metode semacam itu. Hanya saja kan tadi memang kita butuh mengenai pinjaman yang cepat. Makanya Fajri Umar tadi kan diputar-putar tuh uangnya. Karena memang kebanyakan kita ketika membangun koperasi, pada umumnya yang saya perhatikan itu orientasi utamanya adalah masalah pinjaman. Itu yang saya perhatikan. Dan saya rasa mungkin setiap angkatan punya koperasi, Pak. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana Kabupu bisa memastikan kita bisa meminjam dana tatkala kita membutuhkan. Nah,
ketika itu barangkali menjadi suatu hal yang di-approve, disetujui oleh Kabupu, mungkin akan menjadi, mungkin bisa kita cepat bergabung ke Kabupu, barangkali seperti itu. Nah, itu yang perlu ditegaskan Pak Gani, perlu penegasan. Kemudian yang kedua mengenai ini Pak, mengenai konsep Kabupu itu tadi ketika menjadi satu untuk pergerakan bisnis misalnya. Ini kan soal trust Pak, soal trust. Sebenarnya Kabupu ini sangat baik sekali karena memang di dunia saat ini pengumpulan dana online itu kan cukup marak sekali. Kabupu menjadi suatu pilihan untuk para Ahmadi sebenarnya. Sekarang tinggal bagaimana konsep dan keberhasilan Kabupu ini dipresentasikan gitu Pak. Jadi kita punya trust yang tinggi terhadap Kabupu. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak Gani, silakan. Ya, insya Allah Pak. Jadi kalau tadi solusi untuk pinjaman online dan sebagainya betul Pak Maulana Edi, itu yang kita harapkan. Kemudian di visinya juga kenapa ini menjadi koperasi terpercaya. Nah, supaya semua anggota koperasi dan pengurus itu selalu melihat visi kita bahwa ini harus dipercaya gitu. Karena banyak yang masih trauma Bapak-bapak, ini juga kenapa sekarang belum berbondong-bondong itu masih trauma gitu. Padahal cuman 1.000 sebulan sehari ya. Selama 25 hari kan 25.000. Jadi kalau beli bakso atau beli apa sebetulnya itu. Jadi kenapa? Tapi tetap ya karena banyak dan uang umat. Jadi tadi kita upayakan secara transparan, kemudian analisa bisnisnya. Dan ini Bapak-bapak saya sampaikan ya untuk meyakinkan Bapak-bapak bahwa ini kan ada rapat setiap minggu hari Rabu Ruswas. Jadi saya melibat pengurus, kan saya pengurus. Ini ada Dewan Pengawas. Kita tuh rapat tuh selalu dengan Dewan Pengawas yang sebulan 2 kali ya. Kalau tiap minggunya pengurus pengawas tiap minggu. Jadi apa yang dikerjakan atau langkah-langkah kita itu bersama Pak. Jadi yang satu sisi dari aspek sudut pengawasannya, ini dan seterusnya. Ini dari aspek bisnis, proyeknya, bagaimana dan sebagainya. Sehingga tidak kontrol itu tidak di akhir Pak, kita upayakan. Jadi di by proses. Jadi kontrol by proses, jadi bukan di ending. Nah, ini barangkali salah satu upaya agar tadi ya, bagaimana kalau sudah besar, bagaimana ini supaya aman dan sebagainya. Insya Allah Pak. Terus apalagi ya tadi teh Pak Edi? Itu ya. Kalau masalah dengan KFU itu tadi sebetulnya kalau digabungkan tadi masalah bisa pinjam atau tidak ya itu kalau masalah. Nah itu bisa kita atur Pak. Jadi ini kan divisi khusus untuk yang mubalikin ini. Jadi nanti kita akan keep berapa persen, misalkan taruhlah ini 50% saja yang hanya bisa dipakai untuk usaha. Yang 50% ini untuk simpan pinjam tetap misalkan tanpa bunga dengan mubalikin khusus. Nah itu prosesnya tinggal disetujui oleh anggota dan apalagi sekarang mubalikin menjadi anggota. Jadi kan ini dimusyawarahkan. Ternyata anggota kita apalagi banyak mubalik setuju ya tinggal dibuatkan Pak itu di RAT-nya di peraturan khusus ya, peraturan khusus koperasi. Kalau anggaran dasar kan dengan notaris, kalau ini hasil musyawarah anggota. Itu Pak barangkali. Sedikit Pak Gani Ya, dari saya. Mangga Pak. Ini kenapa ada pertanyaan tadi dari mubalik kita? Karena dasar daripada tabungan Pak Jumar itu adalah dulu kita itu sulit pinjam lagi, nggak bisa lagi pinjam ke PB. Kan gitu, maka inisiatiflah kami untuk membentuk tabungan yang mana bisa pinjam langsung gitu, tapi dipotong dari allowance ya penggantian itu, nah gitu. Nah, jadi kebutuhan yang mendadak itu sering terjadi
mau sekolah kayak mau sakit kayak apa itu tertolong oleh Pak Haji Umar walaupun terbatas zamannya tidak besar ya, bisa dikembalikan dalam 1 tahun itu minimal ya, dalam 1 tahun harus dikembalikan. Seperti saya pinjam misalnya 10 juta ya, harus kembali 1 tahun itu dipotong 800.000 per bulannya dari orang saya langsung. Itu jadi tetap utuh, tetap Pak Haji Umar masuk terus tuh tabungan ya keluar masuk ya, bayar gitu, yang pinjam ya bayar langsung dipotong dari awal gitu, jadi nggak ada kesulitan, kesusahan. Itu sistem yang sekarang terjadi di Pak Haji Umar gitu. Itu sebetulnya apa? Jadi untuk mengatasi kesulitan pinjam sebetulnya Pak Haji Umar itu, tapi tetap adalah tanggung jawabnya 1 tahun lunas dipotong gitu. Sekali lagi sepenuhnya saya lah ya, sebulannya itu potong 800 untuk memenuhi 1 tahun 10 juta pinjaman itu, dibatasi waktunya juga, nggak boleh panjang-panjang gitu. Kalau yang misalnya 5 juta pinjamannya minimal 500 per bulan, 10 bulan bisa lunas. Jadi waktu pun dibatasi di Pak Haji Umar sistemnya gitu. Ini barangkali tadi dipelajari aja, dipadukan pinjaman dari koperasi gimana sistemnya, itu aja barangkali. Karena ini memang keperluan yang sangat harus akan sering terjadi gitu pada kami. Gitu. Itu aja. Bagus Pak, bagus sekali itu, setuju pisan. Justru itu kalau menurut saya mah perintisan ya di jemaat itu harus ada bagian yang itu baitul mal Pak sebetulnya masuknya. Jadi bukan koperasi tapi baitul mal yang memang betul-betul bisa membantu anggota. Nah ini mungkin nanti seandainya, tapi ini kan maaf ya, seandainya dikolaborasikan secara keseluruhannya, kami juga sudah meeting di pengurus dan pengawas. Jadi tadi akan membantu pengadministrasiannya secara sistem barangkali. Tapi harus diaudit dulu saldonya berapa, piutangnya di anggota berapa, tinggal itu aja. Nah, jadi nanti tinggal kebijakan kita. Jadi ada tabungan khusus mubalik di situ tuh. Jadi tidak campur aduk dengan yang bisnis tadi dipakai untuk apa. Nah, kecuali kalau ada lebihnya, nah nanti kebijakan mubalik mau bagaimana. Tapi menurut pengurus TFU ya uangnya habis dipinjam-pinjamkan saja, nggak apa-apa. Nah jadi kami pun pada saat sekarang ini targetnya ke TFU itu ya jadi anggota saja gitu dulu gitu. Nah kalaupun nanti dengan simpan pinjam dan sebagainya itu tinggal pengalihan administrasi dan tadi pasang saja Bapak, yang sekarang TFU itu merupakan bagian dari Kabufu Pak. Nah, tinggal nanti administrasinya. Jadi biar seperti tadi bapak-bapak banyak yang ingin tahu berapa sih tabungan saya di tabungan mubalik gitu ya. Terus di mana saja uangnya, berapa ini itu bisa dibuat Pak di administrasi keuangannya gitu. Ya. Yang kedua Pak Gani, saya informasikan lagi ya, mohon maaf sekali saja. Ya. Bahwa tabungan di Pak Haji Umar ini ada tabungan wajib ya. Ada tabungan pribadi yang bebas. Tabungan sukarela dulu mah ya. Sukarela. Iya sukarela. Contohnya saya dipotongkan yang wajibnya ada. Terus saya pikir uang oleh saya tiap bulan pasti habis kalau nggak ditabungkan, maka saya tabungkan 210.000 per bulan di Pak Haji Umar. Jadi 1 tahunnya kan kelihatan tuh. Dari 1 tahun gitu. Jadi ada kalau tabungan pribadi kapan saja bisa diambil itu. Bebas gitu. Itu salah satu itunya apa yang dilaksanakan oleh Pak Haji Umar Pak Gani. Iya. Ya itu kalau di koperasi itu ada disebut kalau yang begitu kok jadi piutang Pak. Jadi hutang. Jadi kita membuka kartu hutang. Jadi seolah-olah yang nabung di koperasi punya utang ke itu. Gitu. Ya. Jadi kalau beda dengan simpanan pokok, simpanan wajib yang harus permanen tetap ada. Gitu. Ya, betul. Investor gitu ya, investor nih investasi per proyek ini ya itu begitu beres bisnisnya ya dikembalikan lagi itu bisa Pak sesuai dengan MOU-nya gitu. Iya begitu Bang Gani. Ya. Sama ya. Baik. Saya akan coba respon juga ada satu statement di chatroom dan ini supaya clear, tidak salah paham bagi yang lain. Ada statement dari Pak Muhaimin, baru tahu kalau tabungan Fajri Umar membalikin diputar-putar. Perasaan kami nggak boleh ambil yang wajib, hanya diperbolehkan ngambil yang sukarela. Betul, kalau mengambil iya, tapi kalau meminjam boleh lebih dari limit itu. Meminjam nanti akan dikembalikan, harus dipotong ya. Jadi
Kalau pengambilan memang yang sukarela kapanpun kita bisa ngambil. Tapi kalau peminjaman ada perhitungannya maksimal dalam 1 tahun harus kembali, seperti tadi pengalaman Pak Mubalik in charge, dalam 1 tahun itu harus kembali. Kalau pinjam sekian juta ya selalu dibagi dalam 12 bulan. Itu mohon untuk tidak menjadi salah paham. Kemudian baik, karena di yang raise hand cukup banyak, kita kasih kesempatan lagi, karena tadi kita katakan 11.30, kita akan coba 11.45. Tadi ada yang sudah raise hand, satu Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah, Pak Gani. Ya, sama-sama. Saya ingin nanya ini, Pak. Tadi kan ada link di share di grup. Saya coba buka dan saya coba isi. Ini masalah teknis aja sedikit mungkin, Pak. Jadi di beberapa pilihannya itu ada mungkin yang belum lengkap kan begitu. Sehingga tadi saya isi acak saja, seperti alamat misalkan kan begitu. Padahal kita ini kan tetanggaan Cimahi, tapi kok nggak ada, saya tadi cari Cimahi Tengah itu. Bingung juga itu, tapi saya coba acak aja dulu. Nah, sehingga nanti kan keluar transaksi untuk penagihannya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, ini limitnya sampai kapan gitu Pak, kita harus bayar itu? Itu Pak Gani, Pak, jawab pertanyaan saya Pak. Oh ya. Untuk pembayaran masuk pendaftaran ya, dan yang pertama itu secepat mungkin Pak. Jadi kalau belum, selama misalkan 1 bulan belum, itu masih disebut calon anggota Pak. Jadi pendaftaran itu legal menjadi absah, menjadi anggota apabila sudah dipenuhi persyaratan pembayaran yang pertama dan simpanan pokok itu yang 100.000 dengan 25 jadi 125. Dan ini untuk mempercepat itu bisa ke Kang Ahmar, putranya Pak Mubalik Asep ya, yang sudah pensiun di Wanasiga, Asep Jamaluddin. Nah, itu bisa, beliau adalah customer service dari Kabufu itu Pak. Jadi bisa dibantu untuk pendaftaran. Terus satu lagi mungkin Pak, sebagai informasi, kalau Mubalik dari semuanya udah ada berapa orang Pak yang ikut gabung? Aduh, itu Kang Ahmar ya, banyak Pak. Jadi begini Pak, setiap sudah sosialisasi, mudanya itu dan amirnya itu langsung masuk. Aduh, begitu. Ternyata ini, nah tadi Pak, karena mindset sebetulnya. Jadi kalau kita balik Pak, bahwa tadi seperti Pak Restabik sampaikan, ini adalah suara khalifah, gitu. Cari keberkahannya aja dulu. Terus kedua, ini akan menjadi suatu shopping center ataupun mungkin kapal pelayan. Nah, dari situlah, jadi kalau kita menolong suatu lembaga, institusi atau perahu atau tadi yang akan bermanfaat, berarti kita pun kan ke bawah bermanfaat. Nah, jadi bukan langsung ke wah SHO pinjaman dan sebagainya, itu dulu barangkali yang harus dibangun. Insya Allah Pak. Ya, banyak Pak Mubalik sudah ini tinggal nunggu itu Pak. Jadi Bapak-Bapak Mubalik yang kenal dengan saya, ya kita nunggu dari yang sekarang ini. Kalau ini semua mengusulkan serempak biar dipotong langsung oleh itu, sehingga tidak tiap bulan harus bayar gini gitu, buka link dan sebagainya. Tinggal melihat ke sana tuh dicek, oh ini sudah di ini belum, saldonya berapa, tinggal gitu. Itu Bapak. Ya, jazakumullah Pak Gani. Baik. Berikutnya Pak Firman yang sudah resen, silakan Pak Firman. Pak Firman Subang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa masuk. Sebetulnya tadi ada 2 pertanyaan saya tuh, tapi yang pertama sudah dijawab oleh Pak Restablik berkaitan dengan tabungan sukarela. Ya. Biasanya koperasi suka ada juga. Yang kedua, saya sebetulnya sudah biasa dengan, kebetulan kan
tunjangan mubalik ini dikirim via Bank Mandiri, saya hampir berapa tahun lah ke belakang untuk biaya sekolah itu, saya di Bank Mandiri itu ikut namanya tabungan rencana mandiri. Saya hampir 250 lah setiap bulan dipotong otomatis dengan hitungan jangka 3 tahun. Nah, jadi setelah 3 tahun anak saya masuk SMA, misalkan itu saya sudah punya, itu sudah pasti cair karena 3 tahun itu. Nah, apakah di Kobupu ada program yang seperti itu juga enggak, Pak? Jadi kita sudah nabung untuk 3 tahun ke depan ya, tujuannya untuk anak sekolah gitu. Tapi mungkin kalau di Kabupu kan ada seperti itu, bisa digolangkan juga oleh Kabupu kan, ketika 3 tahun yang akan datang ya bisa dicairkan begitu, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Dani. Ya baik, itu memungkinkan Pak. Jadi tabungan khusus lah mungkin. Seperti tadi Pak, tabungan ini sekarang sudah mulai ada tabungan kurban. Itu untuk 1 tahun Pak. Jadi ketika kurban sudah ada, nah misalkan baru 8 bulan sudah bisa dibelikan kambing gitu. Ya itu berarti dicairkan nanti Pak untuk itu Pak. Jadi ini juga mungkin kalau mau tabungan pendidikan kita adakan khusus ini untuk mubalik ya, misalkan apa per 3 tahun atau per 2 tahun gitu ya, itu memungkinkan. Tinggal prosesnya dirapatkan saja nanti, dirapatkan di anggota hasil musyawarah atau palu mungkin itu. Cuman satu saja beda dengan tadi mandiri Pak, sebagaimana petunjuk kemarin yang sudah saya edarkan ke cabang-cabang, yang membedakan riba dengan tidak riba itu sudah dipatok di depan berapa nilai jumlah labanya dari jumlah yang diinvestasikan atau jumlah tabungan itu. Jangan sampai terjebak dengan itu. Kalau koperasi kita, jadi hasilnya itu dari labanya, bukan dari jumlah nilai. Misalkan tabungannya 3 tahun udah 3 juta, bukan dari 3 jutanya, itu nanti masuk ke SHU. Jadi tetap mungkin simpanan itu tanpa bunga gitu ya. Jadi itu barangkali Pak. Tapi SHU akan bertambah. Memang saya tidak menghitung soal bunganya, tapi kan saya ngitung 3 tahunnya saja kan. Ya, Jadi insya Allah anak Pak. SMA masuk sekolah ya sudah punya duit kan gitu. Sudah ada gitu ya. Sudah di planning gitu. Ya memungkinkan Pak. Seperti itu kan sudah ada Pak jasa. Nah, daripada jasa Bank itu Mandiri kan kalau bagusnya di Kobupu kan lebih enak kan begitu, mungkin bisa membantu Kobupu juga. Ya betul Pak. Seperti tabungan umroh itu kan selama nanti untuk jumlah umrohnya misalkan harus 25 juta. Nah, setelah dapat itu ya diambil Pak. Gitu. Ya, jazakumullah Pak Gani. Ya, Pak. Baik. Belum ada lagi yang raise hand. Kalau memang sudah clear, jelas tadi presentasi dari Kabupu dan kemudian aspirasi-aspirasi dari para mubalikin terkait dengan eksistensi TFU. Nanti kita akan coba rumuskan, tidak lanjuti pembicaraan dengan pengurus TFU seperti apa teknisnya. Kalau memang sudah ini, baru kemudian dari pihak TFU kepada pihak Kabupu kita bikin semacam pertemuan, bikin MOU dan sebagainya, karena memang ada unit-unit khusus Pak Gani, karena riwayatnya TFU itu kan tabungan kesejahteraan mubalik dulu. Mubalik kalau pinjam ke orang lain kan malu lah, mubalik pinjam ke Pak Gani kan malu. Jadi kita fasilitasi sejarahnya supaya mubalik yang butuh mendadak emergensi itu dengan sesama mubalik gitu. Tujuannya itu. Namun kemudian terus diresmikan bukan hanya mubalik, bahkan seluruh pekerja jemaat juga ada di sana ya. Kemudian sistemnya bergulir, boleh pinjam lebih dari tabungan kita, tapi harus mengembalikan. Kalau penarikan itu yang sukarela kapanpun bisa dilakukan. Nah, mungkin nanti di Kabupu perlu, kalau memang nanti disetujui dan terlaksana seperti itu, harus ada unit tersendiri yang mengelola itu simpan pinjaman itu, sehingga mungkin sedikit privacy pun agak terjaga Pak Gani ya. Karena ini kan malah juga mubalik kan gitu ya. Jangan sampai semua pengurus pun tahu
wah mubalik anu nih punya utang sekian, mubalik anu kan ini marwah ini kan. Iya. Sementara secara manusiawi para mubalik juga butuh. Nah, kita ingin juga itu keep tidak semua terekspos gitu. Saya kira yang menikmati pinjaman di TFU itu yang hadir saat ini pun banyak ya. Justru aneh ketika ada orang yang kok ternyata bisa pinjam ya. Itu mungkin apa kurang sosialisasi atau memang kurang curhat dengan teman-teman mubalik lain sehingga karena Parus Tablik sudah dibuka tadi. Beliau pun sudah pinjam dan merasakan manfaatnya dari TFU yang lebih cepat, secara birokrasi itu lebih cepat gitu ya. Dan itu tujuannya memang dari awal, termasuk juga Pak Firman itu salah satu perintis. Pak Firman, saya, Pak Rahmadi, Pak Cepi, kalau saya berlima itu dulu di Lembang. Gitu. Anggotanya baru beberapa gelintir dan sekarang sudah seperti ini kondisinya gitu. Saya kira itu, dan di sini pun sudah adzan dan tidak ada lagi yang menekan fitur raise hand. Mudah-mudahan clear apa yang menjadi presentasi Pak Gani dari Kabufu dan aspirasi para mubalikin terkait dengan kelanjutan TFU yang sifatnya memang tidak wajib namun diharapkan untuk bergabung. Jadi memang tidak dikatakan wajib tapi diharapkan. Saya kira itu untuk webinar kali ini. Nanti mungkin secara teknis bisa japri langsung dengan customer service ya. CS-nya Kabufu nomornya tadi sudah di-share. Silakan di-save untuk kemudian teman-teman mubalik bisa berkonsultasi lebih jauh lagi karena ini keanggotaan di Kabufu bersifat pribadi, tidak terikat dengan kedinasan. Artinya yang mau gabung ya silahkan, mau niatnya gabung untuk bisa pinjam ya silahkan, kan bagaimana niatnya. Kan, gitu. Saya kira itu saja untuk webinar kali ini. Sudah ada juga di sini Pak Mubalik In-charge untuk menutup webinar ini dengan doa. Baiklah, marilah kita tutup dengan doa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi program ini demi untuk kemajuan bersama. Doa dimulai. Allahumma amin. Amin. Jazakumullah Bapak Resu Tablik dan Bapak